Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Anjeli, saya dari kelas P3H. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumber kejiwaan agama pada anak-anak dan sumber kejiwaan agama pada usia lanjut. Yang pertama-tama, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada P.Edi Waluyo yang telah memberikan kesempatan saya untuk menyelesaikan tugas UAS psikologi ini. Selamat menyaksikan. Nah, sumber jiwa agama yang menjadi dasar kejiwaan agama ialah berpikir. Manusia bertuhan karena manusia menggunakan kemampuan berpikir, karena kehidupan beragama merupakan refleksi dari kehidupan berpikir itu sendiri. Nah, menurut teori fakulti, terdiri atas beberapa unsur atau antara lain yang dianggap pemegang peran penting. Adalah yang pertama ada reason atau cipta, berperan untuk menentukan benar atau tidaknya ajaran suatu agama berdasarkan pertimbangan intelektual seseorang. Yang kedua, adanya rasa atau emotion yang menimbulkan sikap atau batin seseorang dan positif menghayati kebenaran ajaran agama tersebut. Yang ketiga, adanya karsa atau will yang menimbulkan amalan-amalan atau doktrin keagamaan yang benar dan logis. Sumber kejiwaan agama menurut Islam itu dalam Quran surah Ar-Rum ayat 30 tersebut menyatakan bahwa secara fitrah manusia adalah makhluk beragama. Secara naluri manusia pada hakikatnya selalu meyakini adanya Tuhan yang Maha Kuasa. Secara hakiki ia tetap meyakini adanya kekuatan di luar kekuatan yang tidak mungkin dilampaui. Ketika manusia memperhatikan keindahan alam, maka akan timbul kekaguman. Nah, kemudian menumbuhkan kebaikan pada alam semesta yang diciptakan untuk manusia. Kemudian manusia mencari apa yang paling indah, apa yang paling benar, dan apa yang paling baik. Pada akhirnya, jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah Tuhan. Nah, yang kedua saya akan membahas tentang sumber jiwa agama pada anak-anak. Nah, perkembangan pada anak-anak terjadi lewat pengalaman hidup sejak kecil, baik dari keluarga, sekolah, maupun lingkungan sekitar. Semakin sering anak berhubungan dengan agama dan semakin banyak nilai-nilai agama yang bertindak dan menghadapi hidup akan lebih sesuai dengan ajaran agama. Faktor yang berpengaruh dalam perkembangan agama pada masa anak-anak, yang pertama adanya tingkat dongeng. Tingkat ini dimulai pada anak-anak berusia 3 sampai 6 tahun. Pada tingkat ini konsep mengenal Tuhan itu banyak dipengaruhi oleh fantasi dan emosi. Hingga menanggapi agama pun anak masih menggunakan konsep fantasi yang diliputi oleh dongeng-dongeng yang biasanya kurang masuk akal. Yang kedua adanya tingkat kenyataan. Nah, tingkat ini dimulai sejak anak sekolah dasar hingga usia masa adolesen. Nah, pada masa ini di ketuhanan anak mulai mencerminkan konsep-konsep yang berdasarkan kepada kenyataan atau realistis. Yang ketiga adanya the individual stance. Tingkat individu ini, pada tingkat ini anak telah memiliki kepekaan emosi yang paling tinggi sejalan dengan perkembangan usia. Sifat-sifat agama pada anak-anak, yang pertama sederhana atau kontras, yang kedua imitatif, yang ketiga emosional, yang keempat adanya egosentris, yang kelima adanya bersifat ritualistik, yang keenam dipengaruhi lingkungan, yang ketujuh cenderung takut hukuman dan sebagainya. Yang ketiga adanya jiwa keagamaan pada masa usia lanjut. Nah, sikap keagamaan di umur tua diantaranya ada depresionalis, kecenderungan hilangnya identitas diri dalam tubuh dan juga cepat akan datang kematian merupakan salah satu faktor yang menentukan berbagai sikap keagamaan di usia lanjut. Nah, sikap keagamaan seseorang dipengaruhi oleh tingkat usia. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan jiwa pada manusia usia lanjut, yang pertama adanya kondisi mental dan fisik. Semakin lanjut usia, kondisi mental dan fisik akan semakin memburuk, sehingga seseorang akan lebih sering memikirkan
memikirkan kematian. Hal ini dapat memicu meningkatkan rasa keagamaan sehingga cenderung lebih taat beribadah. Yang kedua, adanya pendidikan. Pendidikan sangat berpengaruh terhadap jiwa keagamaan seseorang, khususnya dalam pembentukan prib atau watak. Nah, yang ketiga, adanya pemahaman ajaran agama. Sikap keagamaan orang dewasa umumnya dilandasi oleh pendalaman pengertian atau perluasan pemahaman tentang ajaran agama yang dianutnya. Yang keempat, nilai-nilai yang dipilih. Sikap keagamaan orang dewasa memiliki perspektif saat yang luas didasarkan nilai-nilai yang dipilihnya. Sekian penjelasan dari saya. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.